Pernah kepikiran nggak, gimana caranya bikin tanah di kebun kita itu jadi, ya bukan cuma subur, tapi super subur? Nah, hari ini kita bakal bedah rahasia sains di baliknya. Jadi gini, sumber yang kita bahas ini ngasih janji yang wow, luar biasa. Katanya, kita bisa loh membuka potensi tersembunyi dari bahan yang kelihatannya sepele, biochar, atau ya arang biasa. Gimana caranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari apa sih potensi biochar, terus bedanya arang biasa sama yang aktif. Kita juga akan lihat 5 aktivator kimia, cari alternatif yang lebih praktis, dan terakhir siap-siap buat praktek. Intinya satu kata kunci, aktivasi. Oke, jadi konsep utamanya tuh gini. Arang biasa itu, ya oke lah ada gunanya. Tapi kalau kita mau keluarin kekuatan supernya, kita perlu yang namanya aktivasi. Proses inilah yang mengubah arang dari yang tadinya baik jadi luar biasa. Terus apa sih bedanya arang biasa sama arang yang udah diaktifin ini? Maksudnya kalau kita lihat pakai mikroskop, apa yang sebetulnya terjadi? Nah, coba lihat deh, bedanya jauh banget kan? Di kiri itu arang biasa, strukturnya ya gitu-gitu aja. Tapi yang di kanan setelah diaktifkan, wow, porositas atau jumlah pori-porinya itu meledak. Bayangin aja, ini kayak ngubah batu jadi spons super. Proses aktivasi ini bikin jutaan lubang-lubang super kecil yang akhirnya jadi rumah atau hotel mewah buat nutrisi, air, dan mikroba baik. Pokoknya semua yang dibutuhin tanah kita. Oke, kita sekarang masuk ke jantung pembahasannya nih. Gimana cara kita mengaktifkan arang ini? Ternyata sains udah punya jawabannya. Yuk kita kenalan sama 5 agen kimia yang bisa jadi aktivatornya. Nomor 1 ada asam fosfat atau H3PO4. Dengar-dengar namanya asam lemah, tapi jangan diremehin. Kekuatannya buat aktivasi ini ternyata efektif banget. Dan kerennya lagi, bahan ini serbaguna banget. Bukan cuma bisa bikin biochar kita lolos standar SNI loh, tapi dia juga punya kemampuan buat nurunin pH atau bikin larutan jadi lebih asam. Nah, di dunia pertanian, ini berguna banget. Bahkan nih, sumber kita cerita pengalamannya sendiri. Katanya, dia udah buktiin dosis pestisida paling rendah pun, kalau dicampur asam ini jadi lebih asam, serangga yang baru nempel aja langsung pusing dan gak lama mati. Efeknya jadi dahsyat banget. Lanjut, yang kedua, ini kebalikannya yang tadi, kalium hidroksida atau KOH. Kalau asam fosfat itu asam, yang ini adalah basa kuat. Tugasnya bukan nurunin pH, tapi justru naikin pH. Jadi, walaupun cara kerjanya berkebalikan, dia naikin pH, bukan nurunin, KOH ini terbukti ampuh juga buat aktivator biochar, menurut penelitian pada sekam padi. Oh ya, buat yang belum tahu, bahan ini juga yang sering dipakai buat bikin perekat organik jadam atau sabun cair. Yang ketiga, ada sodium hidroksida atau NOA. Nah, ini mirip-mirip sama KOH tadi, tapi ada satu beda kuncinya. Dan ini nih, poin yang penting banget. Ternyata aktivasi itu bukan cuma soal bikin tanah subur loh. Penelitian nunjukin arang tongkol jagung yang diaktifin pakai NaOH ini bisa nyerap logam berat kayak timbal. Artinya apa? Artinya biochar aktif bisa jadi pembersih tanah kita dari racun atau kontaminan. Aktivator nomor 4 adalah Zenklorida atau ZnCl2. Cara kerjanya sedikit beda. Dia ini bertindak sebagai katalis. Gampangnya, dia itu kayak mak comblang dalam reaksi kimia. Tugasnya mempercepat proses, tapi dia sendiri nggak ikut bereaksi. Dan hebatnya apa? Bahan ini jago banget bikin pori-pori yang super-duper kecil, ukurannya cuma 2 mikrometer. Kecil banget kan? Nah, pori-pori inilah yang jadi apartemen mikro yang ideal buat para mikroorganisme baik di tanah, biar bisa tinggal dan berkembang biak dengan nyaman. Dan yang kelima, aktivator industrial terakhir kita adalah kalium karbonat atau K2CO3. Ini semacam garam basa yang kerjanya efisien banget. Yang bikin salut dari kalium karbonat ini ya efisiensinya. Bayangin, penelitian membuktikan kalau konsentrasi 5% aja tuh udah cukup buat mengaktifkan biochar dari cangkang kemiri sampai lolos standar industri Indonesia. Irit, tapi hasilnya maksimal. Oke, setelah ngomongin bahan-bahan kimia yang kedengerannya rumit tadi, gimana kalau ternyata ada pilihan lain yang jauh lebih simpel, lebih gampang dicari, dan didukung juga sama penelitian? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Ternyata, jurnal penelitian yang sama juga menyebut satu senyawa lagi yang sebenarnya ada di sekitar kita setiap hari, NaCl alias sodium klorida. Betul banget,
garam dapur biasa, tapi catat ya, yang non-yodium. Ini juga bisa kita pakai sebagai aktivator yang efektif. Nah, jadi gitu ceritanya. Sekarang kita semua udah tahu dasar-dasar sains di balik 6 metode aktivasi yang berbeda. Mulai dari yang kelas industri sampai yang ada di dapur kita. Dan sumber kita menutup penjelasannya dengan sebuah pemandangan yang bikin semangat. Ada 30 karung arang yang udah siap diaktifkan. Ini bukti kalau semua teori ini bukan cuma wacana, tapi siap diubah jadi aksi nyata. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat teman-teman semua. Dari semua pilihan tadi, mulai dari asam kuat sampai garam dapur, kira-kira metode aktivasi mana nih yang bakal kalian coba duluan buat bikin tanah super versi kalian sendiri?